Selamat datang kembali di kelas Ibu Hamil Online UPTD Puskesmas Parang. Hari ini di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai pencegahan penyakit komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Ada beberapa komplikasi atau ketidaknyamanan atau bisa juga kita sebut gangguan pada kehamilan, persalinan dan nifas. Salah satunya ini ada anemia. Anemia itu apa sih? Apakah anemia biasanya kita sebut dengan kurang darah. Tapi karena sering disebut seperti itu, masyarakat banyak yang keliru kalau yang disebut anemia itu berarti tensinya kurang. Dan anemia itu harus minum obat tambah darah. Jadi kalau tensinya normal tidak perlu minum obat tambah darah karena nanti tensinya akan naik. Kalau tensinya 110 itu sudah normal, minum tambah darah nanti tensinya naik. Jadi tidak seperti itu pada dasarnya. Anemia itu berarti yang kurang adalah sel darah merahnya. Ini di sini ada yang gambar bulat, ada kepingan-kepingan. Itu di sini. Nah, ini ada normal dan anemia. Kalau normal, kepingan darah merahnya itu banyak seperti ini. Kalau anemia, kepingan darah merahnya sedikit dan kecil-kecil. Terus kenapa sih kalau kepingan darahnya sedikit? Nah, kepingan darah ini yang berfungsi membawa atau mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kalau oksigennya nggak sampai ke seluruh tubuh gimana? Jadinya kita gampang capek, gampang lemes, gampang lesu, apalagi kalau ibu hamil. Oksigen itu kan disalurkan ke bayi. Kalau untuk yang ke seluruh tubuh saja kurang, tidak terpenuhi, terus gimana? Ke bayinya pasti juga ikut kurang juga. Nah, untuk anemia, tanda awalnya sebelum ke laboratorium ngeceknya gimana sih? Ngeceknya ini ada gambar mata ya. Kita lihat di bagian itu namanya konjungtiva. Nah, kalau konjungtivanya warnanya pink atau merah itu berarti normal. Tapi kalau konjungtivanya warnanya pucat itu berarti anemia. Itu pemeriksaan awalnya, tapi untuk lebih pastinya harus dicek laborat. Nah, di laborat nanti kita bisa ketahuan HB-nya berapa sih, HB-nya kah 11 kah, 12 atau malah HB-nya cuma 9, cuma 10. Nah, untuk anemia ini harus kita ketahui dari awal, karena itulah di awal kehamilan harus cek laborat, salah satunya untuk periksa kadar HB, karena anemia ini kalau sampai terjadi selama proses kehamilan, ya pasti proses kehamilannya tidak nyaman. Ibu gampang capek, gampang lemes, terus oksigen ke janin kurang. Kalau sampai ke persalinan, ibunya masih anemia, resiko terjadi waktu ngeden tidak bisa ngeden, ibunya sudah kelelahan, bisa juga terjadi perdarahan seperti itu. Jadi anemia ini bisa mengakibatkan banyak komplikasi pada hamil dan bersalin. Nah, terus Bu, saya ini ndak anemia. Saya periksa pertama kali, periksa HB-nya sudah bagus, 12,4 misalnya. HB-nya 12,5. Terus kenapa saya harus minum obat tablet tambah darah? Karena setiap ibu hamil di usia kehamilan 32 sampai 36 minggu itu pasti HB-nya menurun, pasti. Karena plasma darahnya meningkat, jadi darahnya ibu hamil itu mengencer, jadi HB-nya pasti turun. Nah, untuk membentengi biar itu tidak sampai turun, kita harus kasih obat tambah darah ke ibu hamil dari awal kehamilan. Jadi nanti pas kena 32 sampai 36 minggu, HB-nya tidak sampai turun, seperti itu. Terus bisa juga dibantu dengan konsumsi sayur yang banyak mengandung Fe, sayur-sayuran hijau. Terus hati ayam, daging merah, daging sapi, tapi harus mateng loh ya daging sapinya. Jangan nanti makan steak yang enggak well done, setengah mateng, jangan seperti itu. Jadi kalau untuk ibu hamil makanan diupayakan mateng semua. Itu untuk anemia. Jadi jangan salah terima kalau anemia itu sama dengan tekanan darah ya, karena tekanan darah atau tensi yang disebut tensi itu kaitannya dengan kerja jantung.
sedangkan ini alurnya lewat darah. Yang itu detak jantung, yang ini kaitannya dengan darah. Jadi bukan kok kalau darahnya tekanan darahnya rendah 90 terus diminum obat tambah darah terus tensinya malah 120 gitu, tidak seperti itu. Beda jalur. Oke? Itu untuk yang pertama, anemia. Yang kedua, kurang energi kronis atau KEK. Ini saat awal kehamilan biasanya kita periksa lengan ibu, ukurannya lingkar lengan itu berapa. Kalau ukuran lingkar lengannya kurang dari 23,5, itu artinya ibu mengalami kurang energi kronis. Nah, kalau terjadi ibu-ibu kurang energi kronis gimana? Kalau ibu-ibu mengalami kurang energi kronis, beresiko melahirkan bayi yang beratnya rendah. Jadi berat bayi lahir itu kan paling enggak 2,5. Nah itu nanti bisa bayi lahirnya cuma 24 atau bahkan cuma 23 gitu, bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah terus bagaimana bagusnya? Bagusnya sebelum hamil, pas persiapan kehamilan itu sudah ditingkatkan nutrisinya dari awal, biar lingkar lengannya itu meningkat, jadi tidak sampai KEK. Tapi kalau sudah terlanjur gimana Bu? Kalau sudah terlanjur, periksanya harus rutin, seperti yang pertemuan pertama kemarin pernah kita bahas, IMT. Harus tahu jenengan masuk kurus atau masuk normal atau masuk overweight atau masuk obesitas, itu harus tahu. Nanti kalau masuknya kurus, itu kenaikan berat badannya berapa, itu harus kita pantau betul biar berat lahirnya bayi itu normal. Selanjutnya, tanda bahaya pada kehamilan. Yang pertama, muntah terus dan tidak mau makan. Kalau di awal kehamilan itu ada yang kita sebut morning sickness, ada keluhan mual muntah, itu normal, tidak masalah, asalkan masih ada yang bisa masuk, masih ada yang bisa kita makan. Kalau sampai mual muntah terus menerus sampai lemes, tidak ada yang bisa masuk, itu yang masuk patologis atau bermasalah. Selanjutnya, demam tinggi, kaki bengkak sampai tangan dan wajah ya, bisa disertai sakit kepala dan kejang. Tapi sebelum sakit kepala dan kejang itu harus sudah diwaspadai kalau sampai bengkaknya sampai ke tangan sampai ke wajah. Kalau bengkaknya di kaki saja, utamanya di trimester akhir di kehamilan tua, itu bisa jadi karena penumpukan cairan di kaki. Tapi kalau disertai sudah ada pusing, keluhan mata kabur, itu waspada, harus segera periksa. Apalagi kalau ada riwayat tensi tinggi di pemeriksaan kehamilan sebelumnya. Janin dirasa kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Ini perlu diwaspadai sekali ya tentang gerak janin. Karena biasanya janin itu kalau diajak ngobrol ibu kan biasanya akan bergerak. Sebenarnya di usia 36 minggu untuk kehamilan pertama atau kehamilan kedua pun bisa terjadi. Kalau kepala sudah mulai masuk ke panggul, gerak janin memang akan berkurang. Tapi bukannya berkurang, geraknya tetap sama tapi lebih pelan karena kepalanya sudah ngunci. Jadi badannya geraknya nggak seaktif biasanya, tapi tetap bergerak. Karena itu perlu setiap saat ibu ngajak ngobrol janinnya agar sambil ngecek apakah geraknya ada, seperti itu. Terus selanjutnya, perdarahan pada hamil muda dan hamil tua. Nah, perdarahan yang bisa timbul ini ada yang sangat perlu diwaspadai. Itu yang pertama, darahnya keluar banyak dan darah segar. Terus yang kedua, bisa disertai nyeri ataupun tidak disertai nyeri. Biasanya kalau darahnya keluar warnanya merah segar, itu akan disertai nyeri. Tapi kalau darahnya keluar banyak tapi warnanya gelap, itu juga berbahaya. Pokoknya keluar darah banyak harus segera kontrol meskipun tidak disertai nyeri. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Pada kehamilan cukup bulan saja, di atas 38 minggu atau biasanya 37 minggu juga bisa, itu ketuban keluar dulu atau pecah dulu, itu aja harus segera periksa. Apalagi kalau sebelum 37 minggu ketuban sudah pecah,
diperiksa. Jangan nunggu setengah jam, jangan nunggu 1 jam, langsung harus periksa. Kemudian tanda bahaya pada persalinan, yang pertama perdarahan lewat jalan lahir, yang kedua tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Ini juga pernah disinggung pada pertemuan sebelumnya. Terus ibu mengalami kejang, ibu tidak kuat mengejan, air ketuban keruh dan berbau, ibu merasa gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Nah, kalau sampai terjadi hal-hal seperti ini harus dilakukan rujukan. Nah, agar tidak bingung akan dirujuk kemana, maka pas persiapan persalinan harus disiapkan, harus direncanakan. Kalau seumpama tidak ngarep-ngarep, tidak mengharapkan, tapi jaga nih kalau terjadi hal-hal seperti ini akan dirujuk kemana, harus punya rumah sakit rujukan, pengennya kemana, harus direncanakan dari awal. Terus tanda bahaya dan penyakit bagi ibu nifas, yang pertama bengkak di wajah, tangan, dan kaki atau sakit kepala serta kejang-kejang. Ini juga sama juga seperti yang di kehamilan ya, bengkaknya ke seluruh tubuh. Kemudian demam lebih dari 2 hari, dengan catatan ini sudah diberi paracetamol ya, sudah diberi penurun demam tapi masih saja tetap demam sampai dengan 2 hari, ini juga termasuk tanda bahaya. Kemudian payudara bengkak disertai rasa sakit. Nah, ini biasanya kalau orang Jawa nyebutnya nawoni. Kalau payudara bengkak ini juga harus segera diatasi, karena kalau tidak diatasi akan menjadi semakin parah, akan sampai ada menimbulkan nanah dan harus dikeluarkan nanahnya. Jadi sepanjang keluhannya masih ringan, masih ini awal mulanya itu dari puting lecet. Ini yang di sebelahnya kan ada puting lecet. Biasanya awal mulanya dari puting lecet, karena putingnya lecet pas menyusui itu sakit, akhirnya tidak disusui, terus air susunya penuh, tidak diminum bayi, akhirnya mendung. Habis mendung ibunya ngregesi, air susunya tetap tidak dipuh, terus akhirnya jadi bengkak, abses, terus keluar nanahnya. Jadi berhubung masih awal, kalau seumpama ada puting lecet itu harus segera dikonsulkan dengan tenaga kesehatan Anda biar dapat solusi seperti itu. Kemudian mengalami gangguan jiwa, perdarahan lewat jalan lahir, tentu kalau sudah berkaitan dengan perdarahan itu berbahaya, dan keluar cairan berbau dari jalan lahir. Selanjutnya sindroma pasca melahirkan. Sindroma pasca melahirkan ini tandanya ada rasa sedih, cemas, tidak bisa tidur dari ibu. Karena itu penting diwaspadai oleh ibu dan keluarga. Keluarganya juga harus memantau ibunya, dan ibu kalau sudah merasa sering sedih atau sering cemas, cerita kepada orang yang dipercaya, boleh cerita kepada suami atau kepada anggota keluarga lain, atau juga bisa cerita kepada tenaga kesehatan atau bidan yang bidan tempat Anda periksa. Bisa juga cerita ke sana atau cerita ke sahabat. Yang penting apa yang menjadi unek-unek itu harus diungkapkan biar bisa dibantu oleh orang lain juga. Seperti itu. Kemudian infeksi menular seksual, ini antara lainnya ada kencing nanah, ada chlamydia, herpes, jengger ayam, sifilis, dan kandidiasis. Nah, ini lebih baiknya bisa terdeteksi sebelum persalinan, karena kalau ada infeksi menular seksual dianjurkan persalinan tidak lewat pervaginam, tidak dari jalan lahir, karena akan mempengaruhi kondisi bayinya kalau sampai terkena infeksi dari ini macam-macam yang ada di bawah ini. Selanjutnya HIV. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa HIV itu menularnya lewat apa saja sih? HIV itu bisa menular, yang pertama lewat hubungan seksual, yang kedua penggunaan jarum suntik yang sama dari orang yang mengidap HIV kepada orang yang sehat itu bisa menular, dan dari ibu ke janinnya. Jadi jangan salah paham kalau kita pakai alat makan yang sama nanti ketularan, salaman ketularan, itu enggak ya. Digigit nyamuk juga enggak mengakibatkan penularan.
tinggal serumah, pelukan dan ciuman menggunakan jamban bersamaan juga tidak mengakibatkan penularan. Bagaimana cara mencegah HIV atau AIDS? Ada 4 yang harus digunakan, yaitu A, B, C, D. Yang A, Anda jauhi hubungan seksual berganti-ganti pasangan tanpa kondom, harus setia sama satu pasangan. Yang kedua, bersikap saling setia, harus setia sama pasangan. Yang ketiga, mencegah dengan menggunakan kondom. Dan yang keempat, hindari pemakaian narkoba suntik. Ini tidak cuma narkoba suntik, semua jenis narkoba harus dihindari. Nah, itu bahasan kita di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada bidan desa masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.